Bagaimana nih kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi baik ya. Senang ya bisa ketemu lagi di acara podcast MTS Sepadu Madarilah. Kali ini di episode perdana semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Kalian kangen gak sama acara ini? Kan sudah lama tuh kemarin gak tayang lagi. Tapi tenang aja guys, kami berdua akan menghibur kalian. Pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu siapa nih Haifah? Kali ini kita kedatangan tamu Aisyah Maharani dan Alaftah. Assalamualaikum generasi berkualitas. Senang ya bisa hadir di sini dan menyapa kalian. Ya, aku juga bangga bisa tampil di acara yang penuh motivasi ini. Kalian berdua akan membawakan tema apa nih? Kita akan membawakan tema peran pers dan generasi muda dalam program prioritas pemerintah. Coba kasih tahu ke penonton dong, apa itu pers? Siapa tahu mereka belum pada tahu. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan, dan gambar kepada masyarakat luas. Nah teman-teman, jadi itu ya artinya pers. Kalau yang melatar belakangi kalian untuk mengangkat tema ini apa sih? Kami mengangkat tema ini karena pada tanggal 9 Februari kemarin bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Selain itu, kami juga senang dengan dunia pers dan jurnalistik. Oh begitu ya, ngomong-ngomong kalian sudah pernah meliput berita belum? Kalau meliput berita secara langsung, belum sih. Hanya saja saat pembelajaran bahasa Indonesia kemarin, kita pernah disuruh untuk merangkum berita. Oh iya ya, kan kita waktu itu dapat disuruh ngerangkum berita. Ngomong-ngomong, kalian ngerangkum berita dengan tema apa sih? Aku tentang kasus obesitas yang menimpa seorang wanita. Kalau Aisyah bagaimana? Waktu itu, aku merangkum berita bencana banjir di Surabaya. Andai kata kalian diberi kesempatan untuk meliput sebuah berita apa nih yang ingin kalian liput? Kalau aku sih ingin meliput berita tentang bencana alam. Memangnya kamu nggak takut? Misalnya saat kamu meliput ada gempa susulan, ada longsor susulan di tempat tersebut. Enggak dong, kita sebagai peliput berita seharusnya siap dengan semua resikonya. Hebat! Kalau Aisyah ingin meliput berita seperti apa? Kalau aku ingin meliput berita politik karena menurutku minat penyimak dari berita tersebut lumayan banyak dan seru untuk diikuti. Tokoh politik siapa sih yang ingin kamu wawancarai? Yang pertama dan tentunya orang nomor 1 di Indonesia dong, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Memangnya kamu gak gugup tuh mewawancarai tokoh sebesar itu? Gugup sih, kayaknya sudah pasti. Tetapi aku akan meyakinkan diriku untuk mendapatkan hasil liputan yang terbaik. Wah, semangat ya. Semoga kedepannya kamu benar-benar bisa mewawancarai Pak Jokowi. Amin. Teman-teman, terkait dengan tema yang kalian bawakan, apa sih peran pers dan generasi muda dalam mengawal program prioritas pemerintah? Yang pertama, aku akan bahas tentang program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah mempercepat dan pembangunan infrastruktur. Sebagai generasi muda yang memiliki jiwa semangat untuk membangun negeri serta identik dengan teknologi dan media sosial, maka lewat generasi muda, pers atau penyaluran informasi ini kurasa akan lebih cepat. Misalnya, generasi muda saat ini ikut melaporkan tentang jalan yang rusak, jembatan yang putus, dan ikut memantau pembangunan infrastruktur pemerintah di daerah sekitarnya pada media sosial. Nah, selanjutnya ada program prioritas pemerintahan, yaitu tentang reformasi birokrasi. Sebelumnya, dalam layanan pemerintah kita banyak yang dikeluhkan tentang pelayanan yang lambat. Namun dengan adanya para pemuda yang berani menyuarakan pendapat lewat medsos, akhirnya pelayanan pemerintahan kini semakin dipercepat melalui online, sehingga bahkan peluang untuk melakukan pungli sudah tidak ada lagi. Betul sih, dengan adanya pemuda-pemuda yang berani menyuarakan pendapat lewat medsos, kita jadi sangat terbantu dalam hal masukan untuk membangun negeri kita lebih maju lagi. Tapi bagaimana dengan netizen di medsos yang menulis sembarangan, tidak menggunakan etika, bahkan cenderung hoax? Soal itu memang benar, netizen dalam menyampaikan pendapat terkait program pemerintahan di medsos haruslah dengan jujur dan memperhatikan etika menulis. Bener tuh, supaya menjadi penyampai berita yang berkualitas, walaupun bukan wartawan yang sebenarnya, kita juga harus memperhatikan etika menulis dan siap mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Cukup sekian guys, pembahasan podcast kali ini.
Terima kasih atas bintang tamu yang sudah bersedia hadir dan para penonton setiap podcast MTS Padu Padatila. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Nah, sebelum mengakhiri podcast kali ini, kita ada kuis nih. Yang menang bisa mendapatkan emas sebesar 0,001 gram. Untuk pertanyaannya, silakan sebutkan 2 program prioritas pemerintah. Silakan jawab di nomor di bawah ini. Ayo guys, buruan, siapa cepat dia dapat. Akhir kata kita ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi